Selamat siang anak-anak, ya kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik ya pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini ya. Yang pertama ya, perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan. Yang kedua, menyimpulkan suatu teks bacaan. Yang ketiga, kondisi politik dan ekonomi Singapura. Dan yang keempat, berkreasi membuat patung dari sabun mandi. Nah, baik anak-anak, kita kembali lagi ke muatan PPKN. Perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan. Anak-anak, kalian tentunya sudah tahu ya yang namanya pergaulan. Nah, baik itu kalian bergaul di sekolah atau juga di lingkungan masyarakat. Nah, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama. Ya. Nah, perilaku dalam pergaulan itu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, yang pertama itu ada perilaku sesuai Pancasila di dalam pergaulan. Nah, contohnya antara lain ya, menghargai pendapat teman ya. Nah, bila kalian berpendapat ya, harus kalian menghargai apapun keputusan teman kalian, kalian harus hargai ya. Kemudian tidak menyakiti hati teman. Nah, dalam pergaulan kalian tidak boleh menyakiti hati teman ya, tidak boleh membuli. Nah, seperti itu ya, tidak boleh menyakiti. Kemudian ada selalu tolong menolong. Nah, dalam hal ini ya, kalian kalau misalnya teman kalian itu kena musibah ya, sebaiknya kalian tolong. Nah, kemudian ada kerjasama dengan teman. Nah, dalam lingkungan sehari-hari ya, biasanya anak-anak di sekolah ya, nah bekerja sama dalam hal apa misalnya? Ya, dalam hal misalnya piket ya, kemudian membantu teman kalau ada dia kesulitan dalam pelajaran misalnya. Boleh kalian bekerja sama ya, tapi jangan kerjasamanya di saat ulangan. Nah, yang kedua itu ada perilaku sesuai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya ya, tidak mengganggu ibadah orang lain. Jadi kalau kalian berteman dengan siapapun, misalnya teman kalian sedang melakukan ibadah, harus kalian hormati ya, tidak boleh mengganggu. Nah, kemudian musyawarah dengan masyarakat. Nah, misalnya dalam membangun lingkungan sekitar. Nah, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu ya. Kemudian melakukan kerja bakti. Nah, misalnya dalam gotong royong membersihkan lingkungan sekitar ya. Misalnya got yang kurang bersih ya, supaya tidak banjir, gotnya perlu dibersihkan. Nah, kemudian melakukan ronda pada malam hari ya, untuk menjaga keamanan lingkungan kita di masyarakat. Nah, baik, kita akan lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia ya, kalian disuruh membuat kesimpulan dari wacana yang sudah ada di buku modul kalian halaman 63 yang berjudul Rafflesia Arnoldi. Nah, di situ sudah dijelaskan ya tentang punahnya bunga Rafflesia Arnoldi, kemudian bagaimana cara pemerintah mengatasi agar bunga Rafflesia Arnoldi itu tidak punah. Nah, kemudian juga ada jenis-jenis Rafflesia ya, penemu pertama kali yang menemukan bunga Rafflesia ya. Nah, itu bisa kalian baca pada buku kalian halaman 63. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa membuat kesimpulan dari teks yang berjudul Rafflesia Arnoldi. Nah, kita kembali ke muatan IPS ya. Kondisi politik dan ekonomi Singapura. Nah, konstitusi Singapura ini berdasarkan sistem Westminster ya, karena Singapura itu merupakan negara bekas jajahan Inggris. Nah, kemudian kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri ya. Kemudian arena politiknya itu
dikuasai oleh Partai Aksi Rakyat atau dikenal dengan PAP ya, yang telah memerintah sejak Singapura merdeka. Kemudian Singapura itu merupakan negara yang maju, bebas dari korupsi, ya, memiliki pasar ekonomi yang terbuka. Nah, Singapura merupakan negara ya yang berideologi demokrasi sosialis. Nah, dalam bidang ekonomi ya, Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju. Nah, bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan, Singapura adalah salah satu 4 macan Asia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia ya, dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Nah, kemudian Singapura ini termasuk negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif. Kemudian letak Singapura yang sangat strategis ya, membuat sektor perdagangan dan jasa berkembang sangat cepat, bahkan terbesar di Asia Tenggara. Nah, kita akan lanjut lagi ke materi SBDP ya. Nah, di buku modul kalian ya, pada muatan SBDP kita akan belajar mengenai berkreasi membuat patung dari sabun mandi. Nah, memahat sabun bisa menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan dan mudah untuk menciptakan karya pahatan patung kecil. Ya, berbeda dengan memahat kayu misalnya, lebih berbahaya ya. Harus itu perlu dilatih. Nah, kalau membuat pahatan patung dari sabun, jadi siapapun yang bisa membuat kreasi dari sabun ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita simak. Nah, langkah yang pertama itu pilih sabun yang bertipe batangan besar. Makin besar ukuran sabun, maka makin mudah kalian akan berkreasi. Kemudian yang kedua, pastikan memiliki area yang tertutup, bisa dengan plastik atau koran. Yang ketiga, pilih pisau yang tepat, ya. Dan yang keempat itu tentukan subjek ya, apa yang akan kalian mau pahat. Misalnya bentuk kura-kura atau ikan atau ukiran yang lain. Yang kelima, buat outline atau garis luar figur yang akan kamu pahat di permukaan sabun. Nah, kemudian yang keenam ya, hilangkan sabun di bagian luar dengan pisau. Iris perlahan dalam bagian-bagian terkecil karena lebih mudah untuk menyingkirkan daripada menempelkan sabun. Nah, dan yang ketujuh, tambahkan detail di dalam outline untuk memperkuat pahatan. Jadi ketika memahat selesai, basahi tangan dan gosok permukaan sabun untuk menciptakan hasil akhir yang lebih bagus. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.